Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi kepadamu. Sekarang terimalah kematianmu. Bersiaplah, sebentar lagi dia akan datang. Siap. Manusia-manusia bodoh itu mengantarkan nyawa mereka. Besar juga nyali kalian. Tunggulah. Tuan Paduka Wiragading, apakah kau sudah siap menyerahkan tahta kerajaan Muara Besi ke tanganku? Jangan lancang kau, Sundari. Kerajaan Muara Besi hanya berhak diwarisi oleh keturunanku dan tidak akan pernah kuserahkan kepadamu yang zalim dan serakah. Apakah kau mampu? Kalau tidak, bersiaplah untuk mati.
Ini terlalu mudah. Aku butuh tantangan yang lebih untuk merebut tahta kerajaan Muara Besi. Pada saatnya, aku akan mengadakan pembalasan yang lebih menyakitkan. Seperti aku disakiti dulu. Setelah 3 bulan wafatnya Paduka Wiragading, kita sudah lama mengosongkan kepemimpinan di kerajaan Muara Besi ini, Paduka Permaisuri. Iya, tapi Tuan Penasehat, aku ini hanyalah wanita biasa. Mantan istri seorang senopati yang kemudian dinikahi oleh Kanda Wiragading dahulunya. Jadi, aku merasa sangat tidak pantas untuk menggantikan kedudukan Kanda Wiragading. Ketahuilah Paduka Permaisuri, berdasarkan hasil rapat tadi malam, memutuskan bahwa Paduka Permaisuri mau menggantikan kedudukan Paduka Wiragading secepatnya. Jangan dibiarkan terlalu lama menggantung. Ini berbahaya bagi kerajaan kita, Permaisuri. Iya, benar. Tuan Penasehat, aku memang terlalu lama larut dalam kedukaanku. Sampai sekarang pun, aku tidak percaya kalau Kanda Wiragading sudah tiada. Baiklah, semoga saja ini akan menjadi baik bagi kita semua. Aku akan menjalankan amanat ini sebaik-baiknya. Syukurlah. Kalau begitu, masalah kepemimpinan di kerajaan kita sudah terselesaikan. Dan sesuai dengan amanat Paduka Wiragading, bahwa Paduka Permaisuri harus merawat putra sematawayang beliau, yaitu Geger Malela, sama seperti dengan Tuan Putri Ratna Kembang dan Pangeran Ranggapati, putra dan putri kandung Tuan Permaisuri. Tentu saja, Tuan Penasehat. Tentu. Kami siap menerima titah Paduka Ratna dan Wangi. Tenang, Pangeran. Pangeran. Silakan, Pangeran. Ayo cepat, Pangeran, sebelum Pangeran terlambat tiba di tempat latihan.
Mau kemana kau manusia aneh? Kanda, kenapa Kanda bicara seperti itu pada Kanda Geger Malela? Diam kau. Urusan gua. Mau bilang manusia planet kek, manusia aneh kek. Mana ada orang normal kayak gitu. Ada juga orang terkutuk. Kanda, Udah masuk mobil duluan. Gua pengen berurusan sama orang itu. tapi Udah cepet. Iya. Dengar Geger, lebih baik kau tinggal di istana sambil melihat semut kecil berbaris di lantai. Aku tidak sudi membawamu ke tempat latihan karena kau hanya membuat aku malu. Tahu nggak? Tapi Paduka Ratulah yang mengizinkannya. Bagaimana Hei, kalau... diam. Tutup mulut lancangmu itu. Aku putra mahkota di sini. Dan kau apa? Kau mau dipecat dari istana ini? Hah? Ampun Pangeran, jangan lakukan itu. Hamba... Lebih baik kau bawa masuk orang gila ini. Cepat. Baik Pangeran. Ayo Pangeran, masuk ke dalam. Udah cepat. Mari Pangeran, hamba akan mencarikan kegiatan yang lebih menarik di dalam sana. Ayo. Cabut Pak. Jangan banyak komentar. Kalau lu masih pengen kerja di sini. Siap, Pangeran. mengapa aku tidak boleh ikut? Rangga jahat, jahat. Aduh Pangeran, jangan seperti ini lagi. Nanti kalau Paduka Ratu melihat bagaimana? Beliau pasti akan marah. Ayo masuk ke dalam Pangeran. Pangeran hentikan Pangeran. Pangeran hentikan. Nanti kepala Pangeran sakit. Pangeran. Geger Malela. Tidak. Hentikan nak, hentikan. Hentikan. Nanti kepala dan badanmu sakit. Hentikan nak, hentikan. Hentikan nak. Hentikan. Pasti kandamu yang bikin ulah ya? Hah? Ayo sayang. Sayang, maafkan atas sikapnya yang selalu kasar terhadapmu selama ini. Kanda tirimu mungkin sedang hilaf, tapi mudah-mudahan saja ia akan berubah kelak. Meskipun ibu ini hanya seorang ibu tiri bagimu, tapi ibu berjanji akan menjaga dan melindungimu. Seperti layaknya pada Ranggapati dan Ratna Kembang, sayang. Sayang. Kasihan sekali kau nak. Andai saja ayahandamu masih hidup, pasti kau tidak akan menderita seperti ini, sayang. Sabar ya, nak. Sabar ya, sayang. Sungguh beruntung Pangeran Geger Malela mendapatkan ibu tiri sebaik dan selembut Paduka Ratu Pandanwangi. Apa? Gajah Sampulu buat onar lagi? Sungguh keterlaluan. Sepertinya dia tidak bisa diberi ampun lagi kali ini. Aku harus bertindak untuk membuatnya jerah. Paduka. Jebak! Kau mempermainkan aku, Gajah Sampulu! Jebak! Hei! Gurinda! Seluruh negeri ini sudah tahu bahwa kemampuan sihirku yang paling hebat. Hah! Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Kecuali Paduka, Ratu Dewi Asri. Loh. Kamu yang kemampuannya tidak sebanding dengan aku. Berani-beraninya melipat upeti yang menjadi hakku. Aku tidak akan memberikan upeti padamu, Sampulu. Karena peraturan itu kau buat sendiri. Kelakuanmu akan kulaporkan pada Paduka Ratu. Oh, silakan. Tapi dengan satu catatan, Gurinda. Kamu lewati aku dulu. Aku tidak takut. Kenapa? Kamu mempermainkan aku. Gurinda, masa kau menyerangku dengan pisang? Mana mempan, Gurinda? Waktu bermain-mainmu sudah habis, penyihir busuk. Sekarang, ayo kita bertarung sungguhan. Oh ya? Majulah, Gurinda. Kerahkan semua kemampuanmu.
Dalam tempo yang sangat singkat, aku akan menjadikanmu penyihir yang sangat kecil, kerdil, dan mini. Berdebah. Kamu itu aneh. Masa senjata makan tuan? Hah? Dasar penyihir amatiran kamu. Lepaskan aku penyihir brengsek. Bagaimana ya? Aku akan lepaskan kamu tapi dengan satu syarat. Baiklah. Aku menyerah kalah. Nah, sekarang kamu harus berjanji kepadaku. Kamu harus memberi upeti kepadaku secara teratur, seperti penyihir-penyihir lainnya yang ada di negeri ini. Bagaimana? Setuju? Baiklah. Lepaskan aku. Terima kasih Paduka Ratu. Terima kasih. Bangkitlah. Tidak dengan kau, Gajah Sampulu. Tetaplah di tempatmu sampai aku benar-benar mengizinkanmu. Dan kau, Gurinda, pergilah bekerja. Tinggalkan kami berdua. Biar aku yang mengurus penyihir yang tidak tahu aturan ini. Baik Paduka Ratu. Kau sungguh keterlaluan, Gajah Sampulu. Tindakanmu itu tidak bisa diterima lagi di negeri kekuasaanku ini. Ampun beribu, ampun Paduka. Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan tercela ini lagi, Paduka. Hamba melakukan ini untuk mendukung kesejahteraan para pedagang sihir di negeri ini agar... Sudah berpuluh kali aku mendengar permohonanmu dengan beribu alasan, Gajah Sampulu. Tapi kau tidak pernah merasakan penyesalan sama sekali. Apalagi berbuat baik. Tapi kau malah semakin menjadi-jadi. Tapi kali ini hamba bersungguh-sungguh, Paduka. Aku tidak mau mendengar alasan lainnya, Gajah Sampulu. Kau sudah tidak lagi diterima di negeri ini. Sebagai hukumannya, kau akan kukirim ke bumi. Jangan Paduka Ratu. Saya mohon Paduka, jangan. Tempat itu sama dengan neraka, Paduka Ratu. Paduka. Kau kuberi kesempatan untuk kembali lagi, Gajah Sampulu. Jika kau melakukan tugas mulia pada anak manusia untuk menghancurkan Angkara Murka. Aduh, di mana ini? Nah, sekarang giliran kamu, Kanda. Ayolah, pasti kamu bisa melakukannya. Ayolah, coba, Kanda.
Rupanya kau di sini, geger otak. Lihat, mobil gue ini udah bergeser 1 senti. Itu udah keterlaluan. Akan ku beli pelajaran kau. Ayo ikut ke kamar. Dasar manusia angkasa. Lepasin dia. Aduh sakit. Lu mau ngebela dia? Lepasin. Kau nggak takut sama aku? Lepasin. Aku nggak takut sama kamu. Kamu itu kejam, licik. Sini kau, akan ku beri pelajaran. Dan kau geger otak akan dapat gilirannya. Ayo ikut aku. Aduh sakit. Ayo. Lepasin. Tidak. Jangan sakiti Bunda Kembang. Dia bersalah. Jangan sakiti. Sakit Kanda. Sakit Kanda. Ingat manusia idiot, kalau lu berani bilang-bilang sama ibu, gua nggak segan-segan menghabisi lu. Bagaimana ini? Ini anak nggak bangun-bangun. Dia pingsan atau mati ya? Aku ada cara. Bocah ini benar-benar aneh. Mungkinkah Gusti Ratu mengirim aku kemari semata-mata untuk menolong bocah ini? Sana pergi. Jangan dekati aku. Jangan sakiti aku. Sana. Benar. Bocah ini seperti lemah mental. Jangan takut anak muda. Saya tidak akan menyakiti siapapun. Saya berjanji. Nama saya Gajah Sampulu. Kalau diizinkan, saya akan membantu segala kesusahanmu anak muda. Pergi sana. Kamu pergi. Pergi. Aduh nak. Saya mohon nak. Dengarkan dulu penjelasan saya. Saya benar-benar ingin menolongmu. Semua kesusahanmu. Katakan nak. Karena kali ini saya harus benar-benar berbuat kebaikan. Kalau tidak, saya tidak bisa kembali ke negeri sihir. Beri kesempatan saya berbuat baik, nak. Saya mohon anak muda. Jangan bersedih. Hai, saya Gajah Sampulu. Saya akan mengabdi dan membantu semua kesusahanmu. Bocah malang, siapa namamu? Aku Geger Malela. Oh, terima kasih. Kamu sudah menerima semua tawaranku. Sekarang saya menjadi pelayan setiamu. Malah bengong-bengong aja. Gusti Ratu, tidak amat berat hukuman yang telah kau berikan kepada aku, Gusti Ratu. Pangeran. Aduh. Siap. Mana komisi buat kami? Komisi apa, Tuan? Komisi buat Pangeran Ranggapati. Paham? Iya, tapi ini bukan uang saya, Tuan.
Saya hanya menjual barang dagangan orang. Ya iyalah barang orang. Masa barang hantu? Jangan banyak ngomong lu ya. Berikan 50%. Sekarang juga. Atau izin usaha kamu di sini aku cabut dan aku berikan pada orang lain. Hah? Iya, tapi setengah. Apaan? Sini semuanya. Tapi Tuan, Nih, setengah buat lo, setengah lagi buat pangeran. Adil kan? Jadi lo bisa hidup tenang. tapi anak istri saya makan apa, Tuan? Ya Diam. terserah. Sekarang beri hormat pada pangeran kami yang baik hati. Cepat. Nah, Pangeran. gitu. Awas lo. Ayo. Benar-benar kejam mereka. Dulu, sewaktu Gusti Prabu Wiragading masih ada, praktek pungli seperti ini sudah diberantas dan pelakunya dihukum berat. Sekarang, malah orang istana sendiri yang melakukannya. Selalu saja rakyat yang menderita. Mas, masih mau dagang nggak sih? Iya, Mbak. Benar-benar memalukan. Martabat dan kehormatan istana. Ranggapati itu harus aku hukum. Lantas kesalahan apa lagi yang dilakukan putraku, Tuan Mahesa? Ampun Gusti Ratu. Sebenarnya hamba berat sekali harus menceritakan hal ini. Jangan sungkan. Cerita saja. Kalian berdua ini para jurid macam apa sih? Udah tahu aturannya. Selagi kalian jaga, jangan pernah meninggalkan pos jaga. Padahal kalian sudah menerima surat peringatan 2 kali. Atau jangan-jangan kalian sudah bosan bekerja di istana ini? Jawab! Ampun, Pak. Kami sangat menyesal, Pak. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baik, kali ini kalian masih kumaafkan. Tapi ingat, jangan sampai saya menurunkan surat yang ketiga kalinya. Karena akibatnya sangat fatal. Kalian berdua akan saya pecat dengan tidak hormat. Paham? Paham, Pak. Waduh, gawat. Kalau sampai kita dipecat, mau makan apa anak bini kita? Nah, iya. Mana harga sembako makin tinggi. Waduh, berat, Kang. Iya. Kalian jangan puas dulu. Pangeran? Nasib kalian belum aman. Paling tidak karir kalian akan bertahan sampai 2 atau 3 musim. Ampun, jangan pecat kami, Pangeran. Itu mudah. Tapi kalau kalian bisa tahu cara mainnya. Kalau ladang dan sawah kami dijual, kami mau makan apa? Iya, Pangeran. Jangan khawatir. Bukan hanya karir kalian yang aman, tapi pangkat kalian akan diatur lebih cepat naiknya. Dan di antara kalian berdua bisa jadi komandan di sini. Bagaimana? Betul, Pangeran. Apa kalian masih meragukan aku? Putra mahkota dewa dari kerajaan Muara Besi. Hukum bagiku hanya soal sepele. Semua bisa kuatur. Jangankan pangkat dan jabatan, tapi nyawa kalian bisa kuatur. Baik, Pangeran. Putra mahkota? Iya, Gusti Ratu. Tidak. Selain amanat mendiang Kanjeng Wiragading, Ranggapati memang tidak pantas menerimanya. Yang berhak menjadi putra mahkota itu hanyalah Geger Malela. Tapi, bukankah... Ya. Geger Malela memang punya kekurangan. Tetapi aku yakin, suatu saat kelak, kekurangan itu akan menjadi sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Ratna Kembang, Paduka, Ranggapati, Geger Malela, di mana kalian? Ibu pulang. Ratna Kembang, Ibu? Ibu kemana aja sih, Bu? Aku kangen sekali sama Ibu. kamu baru ditinggal 2 hari seperti sudah ditinggal 2 tahun. Kamu kenapa bersedih? Kanda Ranggapati, Bu. Ada apa dengan kakandamu? Apa dia berbuat ulah lagi? Bahkan, dia berbuat sangat kasar pada Kanda Geger Malela, Bu. Sungguh keterlaluan kakandamu itu. Di mana dia sekarang? Entahlah, Bu. Setiap hari, Kanda selalu keluyuran sama anak buahnya yang berangasan itu. Di mana Geger Malela? Ibu tidak melihatnya? Justru itu. Aku khawatir
seharian ini. Sejak tadi pagi, aku ke kamar Kanda Geger Malela. Tapi Kanda tidak ada, Bu. Aku dan para dayang sudah mencari ke seluruh istana ini, tapi tidak menemukannya. Benar? Kemana dia ya? Tidak biasanya dia pergi jauh dari istana. Ibu akan mencarinya. Aku ikut, Bu. Biar ibu yang mencari dengan para pengawal, ya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Bu, Ibu, aku ikut. Sudah, kamu habiskan saja sarapannya ya. Walaupun kau sering menundukkan kepala di saat aku bicara, tapi aku yakin kau selalu mendengar ucapanku. Tapi alangkah baiknya wajahmu menatapku. Percayalah Tuan Muda, aku tidak akan pernah menyakiti siapapun. Ayo. Baiklah, aku senang kau mau menerima aku sebagai guru. Tapi dengar Tuan Muda, aku akan mengendalikan autismu yang selama ini menyiksa dirimu. Kelemahanmu akan menjadi sebuah kekuatan. Benarkah? Iya. Sekarang kau duduk di situ dan kamu menghadap ke depan. Pejamkan matamu rapat-rapat dan mulai konsentrasi, ya. Tuan Muda, kosongkan semua pikiran buruk yang ada di kepalamu dan mulai perhatikan sebuah benda. Lakukanlah. Ayo, lakukan. Luar biasa, kau dapat melakukannya Tuan Muda. Sungguh luar biasa. Hebat, hebat Tuan Muda. Bocah Etian, Kau kuberi kesempatan untuk kembali lagi Gajah Sampulu jika kau melakukan tugas mulia pada anak manusia untuk menghancurkan Angkara Murka. Tuan Muda, ini perbuatanmu bukan? Capek ngomong sama patung. Dari tadi nyerocos sendirian. Tapi diam-diam, Tuan Muda mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tinggal diasah kembali supaya bisa lebih terkendali. Aku punya sesuatu untukmu Tuan Muda. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi kepadamu Tuan Muda. Padahal aku belum memberitahumu tongkat sihir yang memiliki senjata multifungsi ini. Brilian. Kau membuat aku tertakjub-takjub setiap saat. Aku kagum kepadamu Tuan Muda. Sekarang pulanglah kau ke istana. Aku yakin seluruh penghuni istana akan panik karena kehilangan dirimu. Ayo. Hei, kau ngeloyor begitu saja tanpa bicara apapun kepadaku. Aku ini kan guru yang harus dihormati. Waduh, Gusti Ratu. Aku ini harus benar-benar sabar. Kalian lihat Geger Malela? Tidak, Paduka Ratu. Tidak.
Ibu, jangan sedih begitu. Aku jadi bingung liatnya. Mana pikiran aku lagi kalut. Gara-gara mikirin Kanda Geger Malela, Bu. Iya Ratna Kembang, tapi Ibu kan... Udah Bu, nggak usah diterusin. Aku yakin pasti Kanda Geger Malela itu baik-baik saja. Ini semua gara-gara Kanda Ranggapati, Bu. Hah? Kanda Geger Malela? Sayang, syukurlah kamu sudah pulang, sayang. Kemana saja kamu seharian, nak? Ibu sangat khawatir, sayang. Sayang, mulai sekarang kamu tidak boleh pergi jauh-jauh dari istana, ya? Ibu takut, ya? Maafkan aku, Ibu. Barusan kamu panggil aku ibu, sayang. Geger Malela, lihat tuh. Kanda jadi nggak bisa nafas. Maaf, ayo kita masuk. Yuk. Aku lapar. Ibu juga lapar? Iya, aku juga lapar. Kalau begitu, kita makan, ya? Ayo sayang, makan dong. Kamu kan sudah seharian jauh dari istana. Pasti perutnya lapar. Sekarang makannya dihabiskan ya? Ayo. Nah, pintar. Rangga. Apa yang kau pikirkan? Ayo ceritakan sama ibu, kenapa? Enggak Bu, saya nggak mikir apa-apa. Ranggapati, cobalah bersikap baik kepada saudara tirimu. Kasihan dia. Sudah Bu, hentikan. Ranggapati, jaga sikapmu. Justru Ibu yang selalu mengistimewakan Geger Otak daripada aku, Bu, anak Ibu sendiri. Geger Malela, Geger Malela. Silakan Bu, kejar saja orang idiot itu. Dan saingi aja dia, seperti permata yang tak ternilai harganya. Dan jangan pedulikan aku, Bu. Maafkan ibu, Rangga. Ibu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ketahuilah Ranggapati, Ratna Kembang, kalian harus bisa memaklumi perhatian ibu yang berlebih kepada saudara tiri kalian, Geger Malela. Kesian, dia memang perlu perhatian ibu yang berlebih. Tidak seperti kalian yang normal. Jadi, ibu sangat berharap sekali kalian bisa memaklumi. Lagi pula, ibu kan tidak mengabaikan kalian berdua, ya? Aku mengerti, Bu. Aku sangat senang punya ibu yang sangat mulia dan tidak membedakan antara kami. Semoga saja sikapnya berubah suatu saat kelak. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kami semua. Selama ibu pergi, tolong jaga sikapmu sebaik mungkin. Bukan kepada saudaramu saja, tapi pada seluruh penghuni istana ini. Tidak memandang jabatan atau pangkat mereka apa. Jadi kamu tolong jaga sikap kamu, arif dan bijaksana. Kamu mengerti maksud Ibu Ranggapati? Iya, Bu. Ya, ayo. Dan kalian Ratna Kembang, Geger Malela, turuti perkataan Kanda kalian. Ibu yakin kalian bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Ibu pergi ya. Iya, hati-hati ya, Bu. Ayo. Silakan Ratu. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu. Hati-hati, Bu. Sekarang juga katakan padaku, idiot. Kau kan yang melaporkanku menarik upeti di alun-alun kota? Iya kan? Kanda, lepaskan dia, Kanda. Dia tidak tahu Diam, apa-apa. Ratna. Diam, kau, Ratna. Jangan selalu ikut campur. Ayo, ikut aku ke dalam. Kita selesaikan urusan kita di sana. Hah? Kali ini kau akan mampus, idiot. Kanda, lepaskan dia, Pinggir Kanda. kamu. Kanda, apa yang kau lakukan? Pengawal, tangkap gadis yang nggak tahu aturan ini. Cepat. Kanda, Kalian pada tuli apa? Aku bilang tangkap ya tangkap. Cepat. Maaf Tuan Putri.
Kami hanya menjalankan perintah Tuan Putri. Kanda, lepaskan aku. Kau tidak bisa berbuat semena-mena begini. Terimalah kenyataan ini, Ratna Kembang. Karena sekarang akulah yang berkuasa di sini. Ranggapati, calon penguasa tunggal di kerajaan Muara Besi. Ayo jawab pertanyaanku, geger otak. Jawab! Jangan selalu nunduk kalau aku bicara. Ayo tatap wajahku ini. Cepat! Bandel ya? Kayaknya kamu harus diberi pelajaran, geger otak. Apa ini? Ada apa ini? Kanda Ranggapati. Untung dia cuma pingsan. Cepat bawa dia ke kamarnya. Baik, Tuan Putri. Suruh Dayang mengobatinya. Baik. Ayo. Kanda, apakah kamu yang melakukan itu tadi? Ayo, cepat, ayo. Tunggu. Selama ini aku belum pernah melihat cewek secantik itu. Aduh, pangeran. Itu kan baru dari belakang. Siapa tahu dari depannya hancur, nggak ketulungan. Alias BMW. Bodi menggiurkan, wajah menakutkan. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ampun. Kalau nggak percaya kita buktiin aja. Ayo. Oh, cantik. Lumayan buat sehari-hari ya. Minggir kalian. Sayang, jangan galak-galak gitu dong. Kamu tahu nggak kalau aku ini putra mahkota kerajaan Muara Besi? Putra mahkota Muara Besi. Agaknya aku telah bertemu dengan salah seorang dari keluarga musuh besarku. Kamu pasti kaget kan? Minggir, atau kalian semua akan tahu akibatnya. Apa sayang? Kamu mau mengancam kami? Hah? Coba aja kalau bisa. Pangeran. Hajar wanita. Bagaimana? Masih penasaran melawan aku? Aku mohon, jadikan aku muridmu. Tidak semudah itu. Tolonglah guru, jadikan aku muridmu. Mungkin kalau kau tidak bodoh dan bersungguh-sungguh. Iya.
Waktu kita tidak banyak. Sekarang bersiaplah untuk latihan. Aku siap, Guru. Ketahuilah Ranggapati, tongkat sihirku terbuat dari meteor-meteor yang jatuh dari langit. Lalu aku rendam sekian lama di dalam kawah. Kawah Sejala Tunda. Bisa kau lihat sendiri kemampuannya. Hanya sebagian kecil dari kesaktian tongkat saktiku ini. Makanya tidak heran seluruh raja dan ratu seantero Parahyangan berebut tongkat saktiku ini. Apa itu benar, Guru? Benar. Dan sekarang tongkat saktiku kuserahkan padamu. Tongkat sakti ini untukku, Guru. Iya. Itu berarti kau resmi jadi muridku. Dan seluruh ilmu sihirku aku turunkan padamu. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Sebagai murid, kau harus patuh padaku. Dan itu harga mati. Paham? Paham, Guru. Paham. Bagus. Sekarang kau boleh coba tongkat sihir itu. Baik, Guru. Baik. Kau lihat kambing itu. Kau sihir kambing itu sesuai kehendakmu. Baik, Guru. Hiya! Kau cobalah motor itu. Baik, Guru. Wah, sepeda motor yang hebat. Tunggu! 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 Hei, tunggu! Dasar bodoh. Sekarang, urus motor itu. Baik, Guru. Kau harus belajar lebih konsentrasi lagi, Ranggapati. Kalau tidak, ilmu sihir ini akan berbalik membunuh kamu. Oh. Jangan banyak oh. Jawab, sanggup atau tidak? Iya, Guru. Oh lagi. Ini bahaya. Kau sudah lupa kalau aku ini putra mahkota? Saya ingat, Tuan. Pangeran putra kerajaan Istana Muara Besi ini. Jadi kalau kamu ingat, kenapa nggak beri hormat? Maaf, tadi saya terpesona oleh sepeda motor pangeran yang gagah dan bagus. Jadi motorku yang hebat, bukan aku. Iya. Maksud saya, kau memang harus diberi pelajaran, prajurit bodoh. Kurang ngajar. Ya, rasakan itu. Itulah akibatnya kalau seorang prajurit atau siapa saja di istana ini yang berani lalai menghormatiku.
Siapa yang berani mencampuri urusanku, ha? Kamu ya? Ha? Ayo ngaku. Saya tidak tahu. Bukan saya. Atau kamu? Hah? Bukan. Iya. Bukan saya, Pangeran. Atau kamu? Bukan, Pangeran. Enggak, Pangeran. Rupanya kamu, geger otak. Baik. Jika kau ingin menjajal ilmuku, terimalah ini. Iya. 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 Ibu, apa yang Ibu lakukan di sini, Bu? Menyingkirlah, Bu, biar ku hajar manusia idiot ini. Aku ratu di sini. Maka siapapun harus tunduk dan taat pada titahku. Termasuk kamu, Ranggapati. Jika kamu masih membangkang, maka akan kuperintahkan prajurit untuk menangkap dan menghukum kamu seberat-beratnya. Tapi, Bu, Masuk! Geger Malela, sekarang aku bicara sebagai seorang ibu dari Ranggapati. Tolong maafkan dia, ya. Memang tidak selayaknya dia memperlakukan kamu seperti tadi. Tapi jika kau ingin, aku akan menghukumnya sesuai aturan yang berlaku di istana ini. sial! Lagi-lagi Ibu membela manusia idiot itu. Apa Ibu nggak pernah berpikir kalau aku ini anak kandungnya? Bukan si geger otak itu. Dan aku pula yang selayaknya diangkat jadi putra mahkota. Bukan dia. Selamat menikmati perempuan sial. Tapi, kenapa kau harus repot-repot ya? Ibu kan sudah terlihat lemah. Sakit, kurus, pucat. Tapi akal sehatnya kan enggak. Ah, biarin aja lah. Sebentar lagi juga mati sendiri. Apa yang kau lakukan di kamarku? Ibu, ini Bu, aku... Sebaiknya kau tidak lancang masuk ke kamarku. Tapi Bu, aku ini kan putramu. Jika kau masih menganggapku ibumu, maka berlakulah yang santun. Bu, sebaiknya Ibu pikirin dulu dong untuk mengangkat Geger Malela sebagai pewaris tahta kerajaan. Ibu kan lihat sendiri kondisinya bagaimana. Aku cuma mikirin kelangsungan kerajaan, Bu. Itu aja kok nggak lebih. Dengar Ranggapati, Geger Malela selain lebih berhak, dia juga lebih layak. Tetapi jika kekurangannya menjadi tolak ukur, maka adikmu lah yang perempuan yang berhak menggantikan aku sebagai ratu. Jika perlu, ia akan kunikahkan dengan Geger Malela. Apa? Kok Ibu mengangkat Rana Kembang menjadi ratu? Yang bener aja dong, Bu. Aku ini kan putra pertama. Dan aku nggak punya kekurangan apapun. Terserah apa katamu. Ini sudah keputusanku. Siapapun tidak bisa mengganggu-gugat. Baik. Jika itu mau Ibu, Ibu akan tahu sendiri akibatnya dari keputusan sialmu itu. Kau berani mengancamku? Itu bukan ancaman. Itu janji.
Agaknya Kanda Ranggapati masih marah padamu. Dan dari sorot matanya tadi, dia seperti sedang mengancam kita. Aku akan melindungi Dinda. Apapun akan kulakukan, Guru. Asalkan aku bisa menduduki singgasana emas Istana Muara Besi. Terus, apa rencanamu Ranggapati? Itulah yang belum aku tahu. Aku kesini untuk minta petunjuk pada Guru. Apa yang seharusnya aku lakukan? Jadi bagaimana, Guru? Terlalu berat dan rumit, muridku. Aku yakin kau tidak akan mampu untuk melakukannya. Lupakan saja semua keinginanmu itu. Dan biarkan saja adik tirimu yang menjadi raja kerajaan Muara Besi. Enggak, Guru. Itu nggak boleh terjadi. Seperti yang kubilang, aku akan melakukan apa saja asalkan aku dapat keinginanku. Sungguh? Sungguh, Guru. Dan jika aku berhasil, aku akan mengangkat Guru sebagai penasihat agung istana. Bagaimana? Saatnya kini telah tiba. Dan murid bodohku ini akan kubuat martir yang paling tepat untuk mewujudkan semua keinginanku. Di mana kakakmu Ranggapati, Ratna Kembang? Sebentar lagi Kanda Ranggapati juga pulang kok, Bu. Sekarang, lebih baik Ibu istirahat ya. Toh Kanda Ranggapati juga sudah dewasa, jadi nggak perlu Ibu risaukan, ya? Geger Malela, Ibu berharap kamu harus sudah bersiap-siap untuk menggantikanku menjadi raja di istana ini. Ibu sudah terlalu tua. Ibu juga merasa sudah tidak kuat lagi, Nak. Ibu ingin kalian menikah. Ya, bisa hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi, seperti ibu dan ayahanda kalian. Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi ya. Yang penting sekarang Ibu sembuh dulu. Sekarang Ibu tidur yang nyenyak ya. Dan biarkan aku menemani Ibu di sini. Tidak, Ratna Kembang. Kamu istirahat juga di kamarmu ya. Mimpi yang indah ya, Bu. Ya, yang tersisa dalam hidupku memang hanya tinggal mimpi. Tuan Putri, Pangeran. Dari mana saja, Nak? Ibu risau memikirkan kamu. Sejak kapan Ibu memikirkan aku? Ranggapati, sejak kamu hadir dalam rahimku, Nak. Tapi itu nggak cukup, Bu. Dan sama sekali nggak penting. Sekarang yang kuinginkan adalah keputusan Ibu untuk menubatkan aku sebagai raja. Itu aja kok, nggak lebih. Aku sudah berbicara. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Bagus. Ibu yang meminta aku untuk melakukan ini. Maka aku akan bertindak sesuai dengan keinginanku. Itu baru namanya keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat, perempuan sial.
Gusti Ratu. Kanda, Ibu Kanda. Ya ampun, Ibu. Ibu, jangan pergi, Bu. Ibu, jangan tinggalin kami, Bu. Bu. Ibu, jangan tinggalin kami, Bu. Ibu jangan mati, Bu. Tabahkan hatimu, Pangeran. Biarkan ibumu pergi dengan tenang. Pangeran, Apa yang terjadi dengan ibuku? Jawab, Maesa. Jawab. itulah yang tidak saya mengerti, Pangeran. Saya mendapatkan Ibu Ratu tahu-tahu dalam keadaan mangkat seperti ini. Bodoh! Kalian tidak tahu apa yang terjadi dengan ratu kalian sendiri, ya? Dan kau, apa kerjamu, ha? Jawab! Kau lihat, kematian ibuku tidaklah wajar. Aku yakin ada seseorang yang berhati busuk yang menginginkan nyawanya. Dan dia sudah berani memasuki kamar ini dan membunuhnya dengan kejam. Maesa. Iya, Pangeran. Siapa kiranya yang terakhir memasuki kamar ibu? Kanda! Diam, Korana. Aku bertanya pada Mahesa, orang yang paling bertanggung jawab atas kematian ibu kita. Jawab, Mahesa, atau kau akan kugantung hidup-hidup di alun-alun kota. Ampun, Cepat Pangeran. jawab. Ya, yang terakhir masuk kamar Ibu Ratu adalah Siapa? Pangeran Geger Malela dan Putri Ratna Kembang. Jadi kaulah pembunuh ibuku? Iya. Cepat, seret dia. Hukum gantung dia, cepat. Maaf, Raden. Maaf. Mari, ayo. Ayo, Raden. Tidak! Bukan aku. Aku dan Geger Malela bukanlah pembunuh Ibunda Ratu. Justru kita berdua. Diam, Korana. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Hei, pembunuh brengsek! Lawan aku! Hiat! Celaka, kipas saktiku dicuri. Aku harus segera mendapatkannya. Hah? Geger Malela!
mencarinya anak itu. Tadi aku melihat dia di bibir jurang ini. Jangan-jangan dia tahu kekuatan kipas saktiku itu. Ternyata benar. Guru, bagaimana Guru? Apa Guru berhasil membunuh si idiot itu? Kurang ajar! Kipas saktiku berhasil dikuasai oleh adik tirimu yang sialan itu. Apa? Tapi gak usah khawatir Guru. Aku yakin manusia idiot itu gak bakal tahu apa dan bagaimana kesaktian kipas Guru. Percayalah Guru. Mudah-mudahan aja begitu. Kalau tidak kita semua akan mati terbunuh. Tetapi jangan khawatir. Setelah urusanmu sudah rampung di istana dan kau sudah menduduki kursi singgasana sesuai dengan keinginanmu, maka aku akan pergi untuk bersemedi di kawah Jalatunda untuk mencari saudara tirimu. Iya Guru. Hei para prajurit, mulai saat ini aku, Pangeran Ranggapati, yang berkuasa penuh atas kerajaan Muara Besi ini, dan mengangkat Nyai Sundari, yang tak lain adalah guruku sendiri, sebagai penasihat agung istana. Dan kau Mahesa, kini aku memberimu jabatan baru sebagai patih utama. Kau dengar itu Mahesa? Oh iya ya. Hidup Pangeran Ranggapati! Hidup Pangeran Ranggapati! Hidup Pangeran Ranggapati! Hidup Pangeran Ranggapati! Bagaimana Guru? Apa Guru suka dengan anugerah yang kuberikan padamu? Tentu saja. Ayo kita pesta! Baik Pangeran. Tentu saja tidak. Dasar murid bodoh. Aku tidak akan sudi untuk menjadi penasihat agung istana. Aku lebih suka menjadi penguasa tunggal kerajaan. Tunggu saja saatnya. Kau akan aku singkirkan. Kipas apa ini? Wah, bagus juga. Ayo! Cepat kerja! Cepat! Ayo kerja! Iya. Ayo cepat! Ayo! Ayo cepat! Kipas itu? Baiklah. Budak-budak ini sudah bekerja sampai larut malam, Dinda. Tapi rasanya pembangunan istana ini tidak juga selesai sampai 5 tahun ini, Dinda. Benar, Kanda Ganda Sakti. Apalagi istana ini akan kita wariskan pada anak cucu kita. Mereka tidak melihatku. Dinda Sundari, Kanda perlu bantuanmu. Baiklah, Kanda. Kalau Kanda menginginkan pembangunan ini lebih cepat, aku akan melakukannya sekarang. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Dinda? Katakanlah. Aku ingin Kanda menikahiku. Baiklah, kalau itu yang Dinda kehendaki, Kanda setuju. Terima kasih, Kanda. Sekarang, tolong Dinda buatkan Kanda sebuah istana yang sangat megah dan mewah. Dan jadikanlah budak-budak ini menjadi prajurit yang gagah dan berani. Baiklah. Luar biasa. Dinda, hebat sekali. Silakan, Kanda.
Prabu Ganda Sakti! Hidup Gusti 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 Prabu! 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 Sebagai seorang ksatria, Kanda akan menepati janji Kanda. Kanda akan menikahimu, Dinda. Tapi tentunya setelah Kanda penuhi janji pada Adipati Rancatan yang telah Kanda ikrarkan jauh sebelum kita bertemu. Maksud Kanda? Kanda akan menikahi Putri Adipati Rancatan terlebih dahulu. Setelah itu, baru Kanda akan menikahi Dinda Sundari. Tidak! Aku tidak sudi dimadu. Kanda terlanjur berjanji pada Adipati Rancatan. Dan janjiku padamu hanya sebatas untuk menikahimu. Urusan menjadi istri pertama atau kedua, itu di luar kesepakatan kita. Kau telah menipuku, Ganda Sakti. Rasakan akibatnya. Baik, kali ini aku mengaku kalah. Dan aku tidak bisa menyihirmu karena aku mencintaimu. Tapi suatu saat nanti, aku akan datang kembali dan merebut istana ini dari keturunanmu. Kenapa kau bingung, Tuan Muda? Hah? Guru? Kamu baru saja memasuki masa lalu yang sangat silam. Prabu Ganda Sakti adalah mendiang kakek buyut ayahmu. Dia adalah Gusti Prabu Wiragading. Coba kamu bayangkan, berapa ratus tahun perempuan yang bernama Sundari itu usianya bisa 200, 300, bahkan 500 tahun. Ketahuilah, Sundari tidak akan pernah tua dan mati karena dia telah menyimpan jantungnya ke dalam lambung seekor naga dari ketujuh naga yang berada di kawah Jalatunda. Dan ketujuh naga itu bernama Guryang Tujuh. Guryang Tujuh? Iya, Guryang Tujuh. Dan kamu harus menusuk salah satu Guryang yang ada dan mengambil jantung Sundari. Kalau kamu berhasil melakukan tugas itu, maka kamu akan mampu menghancurkan Sundari. Tapi sebelum kamu melakukan tugas ini, sebaiknya kamu kembali ke istana Muara Besi karena Ratna Kembang membutuhkan bantuanmu.
Aku harus pergi bersemedi ke kawah Jalatunda dan memberikan tumbal untuk guru yang 7. Gadis itu, kenapa tidak? Apa? Guru akan menjadikan adikku sebagai tumbal? Kenapa? Kau keberatan? Ini semua demi kelangsunganmu menjadi penguasa di kerajaan Muara Besi. Atau kau sudah tidak perlu bantuanku lagi? Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Kanda, lepaskan aku, Kanda! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Kanda! Lepaskan aku! Maafkan saya, Putri Rana Kembang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran? Maisa, apa yang kau tunggu? Cepat hajar dia! Tahan! Pangeran sudah keterlaluan. Sekarang silakan Pangeran selesaikan sendiri dan buktikan kepada kami kalau Pangeran mampu melumpuhkan pembunuh Kanjeng Ratu, ibu Pangeran sendiri. Lancang kau, Maisa. Lihat saja, kau akan menerima akibatnya. Hiya, Ragapati! Aku lawanmu. Iya. Lagi kau akan kukirim ke neraka. Sekarang terimalah kematianmu. Guru yang 7, hadirlah, hadirlah. Aku membawa seba untuk kalian. Hadirlah, hadirlah. Hentikan! Guru yang 7, serang dia!
Kanda. Sepertinya pengabdianku sudah berakhir dan aku bisa kembali ke tempat di mana aku berasal. Gusti Ratu. Kau benar, Gajah Sampulu, dan aku sangat bangga padamu. Kini ikutlah denganku. Iya, Gusti Ratu. Mari. Hidup pangeran! 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 Geger Malela! Hidup pangeran! Hidup pangeran! Hai prajurit Muara Besi sekalian, dengarkan, mulai detik ini Pangeran Geger Malela dan Putri Rana Kembanglah yang pantas menjadi penguasa Muara Besi. Hidup Pangeran Geger Malela! Hidup Pangeran Geger Malela! Hidup Pangeran Geger Malela! Cukup. Katakan, Kanda. Katakan. Bersediakah Tuan Putri Rana Kembang menjadi pendamping hidup Pangeran Geger Malela? Iya, itu. Iya. Nah, hidup Pangeran Geger Malela! Hidup Putri Rana Kembang! Hidup Pangeran Geger Malela! Hidup